Kau ini Guys, gimana selamat sih? siang guys, bercanda biar ramaikan suasana kan. Ya. Nah, Jadi selamat datang di channel Suku Tobelo. Jangan lupa subscribe, comment, and like, serta share. Biar kita lebih kenal lagi, biar kita lebih saling sayang, ya. Biar kita saling kenal. Kan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Kan? Di pertama-tama saya perkenalkan dulu nama saya Yudi Rebo dari Halmahera, Maluku Utara ya. Halmahera terlebih khususnya Halmahera Timur, Kecamatan Wasile Utara, Desa Labi-Labi. Tapi sekarang Labi-Labi ini sudah di Mekar. Jadi sekarang saya tinggal di Desa Mekar, yaitu Dewongi Jaya. Dewongi Jaya. Jadi kira-kira seperti itu perkenalan singkat dari saya. Ya, persilakan kepada saudara saya ini dari Ambon. Oke, halo guys. Semoga kalian di luar sana sehat-sehat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Jeremias WMC, asal dari Kabupaten Buru, biasa disebut Namlea ya. Saya dari Kecamatan Finalisila, Desa Erdapa. Sementara berada di Jakarta dan saya ketemu sama teman saya Yudi Robo dari Halmahera ya. Iya, Halmahera. Perlu saya sampaikan buat kawan di luar sana bahwa sementara Indonesia dalam pandemi COVID-19, jadi tetap kawan-kawan ketika melakukan aktivitas tetap jaga jarak, menggunakan masker ya. Iya. Supaya karena kebijakan dari pemerintah adalah menjaga jarak, pakai masker supaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Begitu kawan. Iya, jadi dia ini singgung terus pakai masker. Iya, tapi maksudnya sekarang kan masih pandemi jadi itu. Karena saya kan tidak pakai masker, makanya dia bilang begitu ya kan. Kau harus pakai masker. Sudah. Sebentar ya, kami bagikan dulu video biar orang lain nonton. Saya bagikan dulu di Facebook guys, mau bagikan dulu. Tenang ya. Sabar, ini jedanya hanya berapa detik. Tunggu ya. Bentar. Ya. Itu. Oh, lama sekali nih kalau mau bagikan di Facebook. Ya masih ini jaringan. Tuh saya tandai dulu saudara-saudara. Iya, nama Facebook apa kata saudara? Aduh, kau ini tidak. Bukan. Kau ini gimana sih? Jeremias, dapat nama Facebook. Jeremias. Siapa Jeremias? Jeremias. Jer saya jangan pakai Jerry. Jeremias ya. Jeremias Wamese. Selesai. Bagiin ikutnya. Bagikan. Selesai guys. Oke, baik. Next. Tuh sedikit jeda aja. Tidak lama kan saudara-saudara. Oke, kembali lagi guys. Kembali lagi dari kami. Ya, kami mau cerita dulu awal perkenalan kami ya. Oke. Kami di Jakarta sama-sama datang ya. Kalau kau datang? Saya datang 2019. Iya, saya juga 2019. Iya. Bulan berapa kau? Saya bulan 4. Oh, dia bulan 4. Kalau saya bulan Juni sih, bulan Juni tanggal 15. Jadi dia duluan datang ke Jakarta ya. Ya, jadi kami masing-masing dari daerah bahkan dari desa yang tidak dikenal. Kan satu provinsi ya, Maluku, tapi beda ini kabupaten. Tidak. Kalau dulu. Iya. Kalau sekarang kan Betul. Sudah bagi juga. Kalau siap. kalian kan provinsi Maluku Tengah. Iya. Provinsi Maluku Tengah. Kalau kami sudah provinsi Halmahera. Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara. Jadi Halmahera itu sudah bagian-bagiannya lagi, itu kabupatennya gitu kan. Oke, baik. Ya, jadi ingat ya, Provinsi Maluku Utara itu ibu kota provinsinya Ternate. Ya. Jadi kadang kalau kami ditanya, kami bilang kami orang Ternate. Kalau dulunya Ambon kan, tapi orang-orang pada bilang Maluku Utara itu Ternate. Ini siapa? Tapi orang-orang sini bilang Maluku Utara itu Ambon. Kadang kami jaksal. Orang sudah bilang Ternate masih bilang Ambon lagi. Bentar, ini ada teman bukan baru, karena kami tidak apa, tapi perkenalan dulu. Itu kan sudah beda lah. Maksudnya bukan beda apa, tapi sudah ada pemekaran. Jadi kalau kamu bilang orang Ternate saja begitu.
Tapi tidak apa juga kalau kalian Ambon karena belum terlalu itu juga kan informasi, apalagi masih orang-orang awam. Yang bikin kesal kami itu orang-orang intelek ini, orang-orang intelek. Kayak kami udah berkuliah, bahkan udah wisuda, udah kerja, masih belum tahu juga. Jadi kira-kira seperti itu. Ini ada saudara saya nih. Oke, Satu- kawan, satu perkenalkan tanah nama air. dulu, biar Halo, pemirsa di luar sana kenal. nama saya Robertus. Saya berasal dari wilayah yang sama yang kawanku yang kaos putih Yang punya akun Suku Tobelo. yang punya akun Suku Tobelo ini. Masker dulu. Bilang Jadi- dulu, jangan lupa. Ya teman-teman, untuk mensupport akun kawanku ini, jangan lupa untuk like, share, dan Mantap, subscribe. mantap. Karena kemajuan daripada akun ini tidak terlepas dari kontribusi kawan-kawan semua. Dukungan saudara-saudara. Dukungan. Dengan Share. cara bagikan, like, jempol, komen. Komen. Itu Komen. saudara-saudara. Komen tapi yang sehat ya. Sehat lah. Jadi kawan-kawanku sekalian, warganet, Ya, say hello dulu orang yang bernonton nih. Halo saudara yang bernonton, kami tidak tahu Anda siapa, tapi Semoga sehat-sehat. semoga sehat-sehat. inilah kelompok sakit hati ya guys. Jangan nanti jatuh. Wah. Oh, jadi di sini Next. sekedar keresahan ya. Kami mahasiswa timur di Jakarta itu seolah-olah kayak terintimidasi begitu. Ketika teman-teman kami tanya kami dari mana gitu kan, kami jawab kami ini orang Ternate. Ternate itu di mana? Ambon ya. Saya curiga kawan-kawanku sekalian, jangan-jangan teman-teman di sini itu tidak lulus geografi. Betul. Betul. Karena apa? Kita saja dari timur ya. Sebelum sampai Jakarta kita sudah tahu Jogja itu di mana, Bali itu di mana, bahkan Tegal itu di mana, Sukabumi itu di mana. Kita sudah tahu. Lantas kenapa kawan-kawanku sekalian orang Jawa ya, maksudnya Jakarta ya, kok ketika kami ditanya asal dari mana, kami menjawab kami ini dari Maluku Utara, Ternate. Oh Ambon ya. Ini kan menandakan mereka tidak pernah belajar tentang kita. Lantas bagaimana kemajuan daerah kita? Mereka ini kan sama kayak pemerintah juga kan, nggak pernah lihat ke sana. Jangankan rakyat biasa nih kita tanya. Sekelas presiden, sekelas menteri saja tidak tahu mana itu Halmahera. Mereka tahu Ambon saja. Padahal Ambon ini udah punya anak-anak banyak sekali. Banyak. Buru, Anak-anak ada buru. Iya. kota Buru. maksudnya, kabupaten. Jadi mereka tahu Ambon saja. Makanya daerah tidak pernah maju itulah kesalahan pemerintah, tidak pernah melihat. tidak pernah berkunjung ke sana, makanya itu. Iya, tidak Mereka pernah tidak tahu. daerah-daerah sana. Baru Bapak Jokowi yang tahu. Ayo. Dia pernah sampai di Halmahera Sama Utara. ini Menteri Sosial Bu Risma. Iya, 2 kali mereka ke sana kan. Jadi salutlah sama Bapak Jokowi dengan keberaniannya. Luar biasa. Sebenarnya gini ya, kalau masalah salut atau tidaknya sama presiden yang sekarang, kayaknya kita agak bertentangan deh kalau masalah salut. Kalau saya ini ya, Iya, kenapa kalau saya bilang salut? Karena di luar dari itu tidak ada yang berani. Salut keberaniannya kan, begitu. Saya gini ya, bukan langsung berarti pernah ke saya dukung dia atau bukan apa. bro. Kita Jadi perlu salut itu karena beberapa presiden sampai bahkan 7 tidak pernah ada yang sampai ke sana. Dan Baru dia Megawati saja. dulu. Iya, di mana? di Tobelo waktu Oh, kerusuhan, Tidak. dia mendamaikan. Di Jadi mana? di Tobelo. Kawan lanjut dulu. Nah, jadi begini ya, masalah salut sama tidak. Sebenarnya kalau menurut saya ya, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa yang cinta akan alamku, Tanah air. mulai tanah airku, Maluku Utara, saya bahkan tidak sepakat dengan kedatangannya Presiden Joko Widodo. Padahal tentunya punya alasan teman-teman sekalian. Iya, karena dia datang punya alasan. Iya, Cuma resmi doang. Dia resmi ini pelabuhan sebagai- awal datang kan resmi Nah, pelabuhan. itu Kedua kan- cuma resmi bandara. Bentar Lihat doang lagi. persoalan ini kan, masalahnya itu ketika datang yang diresmikan itu hanya apa namanya, pelicin investasi. Iya. Contohnya Dan itu- pelabuhan serta bandara.
Karena apa, potensi kekayaan alam di sana itu ya gimana ya, kita bisa bilang ya berpotensi lah, berpotensi kaya lah gitu. Kita kaya. Kontribusi tentang Pembangunan negara, pembangunan negara. bangsa dan negara. Akan tetapi menjadi persoalan yang paling krusial itu ketika alam kita sudah dikuras, sudah di ini terkait dengan pembangunan, untuk pembangunan negara dan bangsa ini, namun rakyatnya tidak di ini ya, jadi diperhatikan oleh pemerintah. Makanya alam yang diperhatikan tapi rakyatnya tidak. Makanya rakyat di sana jauh dari kesejahteraan gitu Iya. kan. Padahal kalau kita lihat pendapatan tambang di sana atau perusahaan-perusahaan itu cukup layak untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia Timur. Tapi sebaliknya itu pemerintah tidak memperhatikan itu, atau jangan-jangan ini sebuah kegiatan perusahaan atau tambang di sana itu ilegal. Makanya atau bahkan ini kejahatan pemerintah yang pura-pura tidak tahu, bahkan pura-pura diam saja begitu kan. Padahal mereka tahu kebutuhan masyarakat di sana begitu. Jadi kadang kami tidak setuju, tapi ya Yang ini sekarang tuh. iya. Oke kawan-kawan, jadi ini saya punya satu pertanyaan buat kalian berdua supaya maksudnya bisa jawab. Iya. Karena begini, maksudnya yang kita lihat sekarang pemerintah cuma fokus di Pulau Jawa seperti pembangunan seperti jalan tol dan lain-lain terkait pendidikan, itu mereka hanya fokus ke Pulau Jawa, sedangkan kita yang di Indonesia Timur, Provinsi Maluku, Halmahera dan Kura-Buru itu tidak pernah dapat pembangunan yang maksudnya seperti jalan tol terkait pendidikan dan lain-lain. Jangan terlalu palu. Kita Siang. tidak pernah ini dapat itu. Menurut tanggapan teman-teman gimana? Iya, jadi kalau dari saya, pendapat saya itu kenapa Jokowi atau pemerintah Indonesia itu lebih memperhatikan Pulau Jawa, karena sorotan mata publik atau sorotan internasional itu kepada Pulau Jawa. Yang mereka tahu itu Jakarta, makanya mereka fokus ke Jakarta itu. Kenapa mereka fokus ke Jakarta? Karena di Jakarta saja pembangunan belum merata atau kesejahteraan sosial masyarakat belum merata. Makanya Jokowi itu atau pemerintah Indonesia itu lebih fokus ke Jakarta. Jadi kalau mau bilang mau sejahterakan, mau bicara keadilan, ini tidak adil. Karena kami orang timur di sana itu menjadi dapur bagi Indonesia Barat. Jadi itu yang kami tidak sepakat. Mereka ambil uang dari sana baru buat pembangunan di sini. Iya kan? Iya betul. Jadi kami mau itu setidaknya sorotan itu harus kepedulian ke Indonesia tuh, ke Indonesia Timur tuh harus merata lah, kayak di Pulau Jawa. Kalau di sini buat ini jalan, di sana juga lah. Jangan kalian cuma curi, kalian itu buat jalan pribadi perusahaan saja, tapi jalan kami, jalan umum tidak ada. Makanya kami kesulitan akses kemana-mana, seperti orang-orang ini di kampung dia ini masih susah. Dia kalau pulang kampung harus jalan kaki dulu 1 hari baru sampai di rumahnya. Itu sampai di terminalnya baru jalan kaki. Wah, zaman sekarang masih jalan kaki 1 hari ke kampung kita itu. Kasihanlah kami di timur. Oke, untuk kawan Humbertus boleh berikan sedikit tanggapan terkait pertanyaan tadi. Ulangi dulu pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa pemerintah hanya fokus pembangunan di Pulau Jawa sedangkan ke Indonesia bagian timur tidak ada seperti jalan-jalan tol, pendidikan, kemajuan pendidikan? Ya kalau menurut saya, baik sebelumnya terima kasih. Sudah persilakan kepada rakyat jelata untuk berbicara. Jadi menurut saya kenapa pembangunan guys difokuskan kepada Pulau Jawa? Ini pembicara kita. Pulau Jawa itu dikarenakan memang dari dulunya kita itu seolah-olah dianggap itu orang yang terbelakang. Karena apa? Dulu di zaman Belanda yang menjadi kota administrasi
penjajahan ya. VOC itu kan di Jakarta. Jadi seolah-olah waktu itu dibentuknya lah kota di Jakarta yang sekarang menjadi bukti sejarah kota tua ya. Kota tua. Itu di Jakarta. Ada juga di Jawa, Jogja sana. Nah, ada di Jogja juga. Karena kota administrasi daripada penjajahan Belanda itu berada di Jawa. Makanya kita jangan pernah heran ketika orang Jawa beranggapan bahwa kita orang Timur itu yang tidak pernah ada pembangunan oleh orang-orang penjajah ini ya, Belanda sama Portugis ya, yang dibangun hanya benteng-benteng. Sampai sekarang masih ada bukti-bukti sejarah. Iya. Jadi sebentar, ini panjang ini. Sebenarnya ini sudah lari dari judul kita. Karena judul kita tadi kami buat itu canda-canda. Tapi dia buat pertanyaan ini yang bikin lari dari. Sebenarnya ini tidak lari dari. Sudah lari dari judul kami, tapi karena timbul pertanyaan dari dia makanya kami bahas. Makanya saudara ini minta pendapat kepada lanjut Bapak Robertus begitu. Jadi saya cuma kasih tahu kalau memang judul kami itu tidak bersangkut paut dengan diskusi. Kan menarik ini. Tapi karena timbul pertanyaan dari saudara Ambon satu ini, makanya judulnya sharing-sharing. Oke, saya lanjut ya. Ini kan juga termasuk Halmahera. penderitaan rakyat. Iya, ini asal muasal lah kalau kita katakan ya. Makanya dari situ menjadi apa ya? Terdoktrin lah masyarakat Jawa itu. Bahwa kita orang Timur itu seolah-olah orang yang terisolasi begitu. Maka seketika bangsa ini merdeka, semua pembangunan difokuskan di Jawa saja. Karena apa? Sejak masih zaman Belanda menjadi kota administrasi itu di Jawa, maka orang-orang dari luar daerah itu datang ke Jawa, ke Pulau Jawa ini. Karena apa? Di sini ada pendidikannya di Pulau Jawa. Ya lengkaplah pendidikannya. Karena dibarengi dengan kepentingan penjajahan waktu itu. Makanya setelah Indonesia ini merdeka, mindset berpikir orang Jawa itu memang sudah terbentuk di kalangan masyarakat. Sehingga kita seolah-olah dianggap orang yang terbelakang karena tidak ada pembangunan dan pendidikan di sana, sehingga mereka berpikir begitu. Sampai-sampai ketika ada pemerintah yang berasal dari Pulau Jawa, itu sampai sekarang pun masih berasal dari Pulau Jawa ya kawan-kawan. Itu sampai-sampai mereka tidak pernah memperhatikan Timur. Yang mereka bangun itu seolah-olah hanya Pulau Jawa saja. Makanya ini dinamakan Jawa Centers ya, itu berlaku di Orde Baru. Seketika orang Jawa ini mau menguasai seluruh Indonesia. Kita tidak berbicara bohong ya kawan-kawan. Karena semua itu karena kenyataannya 70% pemerintahan itu orang Barat. Iya, dan orang Indonesia Barat. Dan adanya Trans di tahun 82 kalau nggak salah, itu terbang kemana-mana. Dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Maluku Utara sampai dengan ke Papua. Ini menandakan apa kawan-kawan? Seketika keberadaan orang Jawa di suatu tempat, maka di situ mereka membangun sebuah usaha. Sedangkan kita yang pribumi di tempat itu hanya seolah-olah mencari makan dan tidak pernah memikirkan ke depan bahwa semua akan sulit. Jadi itulah kawan-kawan, pembangunan hanya difokuskan di Jawa saja. Iya, kira-kira seperti itu yang dimaksud dari saudara Robertus, melihat dari sejarah, bagaimana sorotan publik, bagaimana asal mula pembangunan, kenapa dipentingkan di Indonesia Barat saja atau Jakarta itu sendiri, bahkan Jogja di sana kan. Jadi kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kami di sini mau sharing-sharing sedikit dulu cerita-cerita pengalaman. Halo. Jadi saya mau tanya nih pengalaman atau Saya di Sekret GMKI Salemba nomor 9. Ya, ada orang nelpon jadi kita tunggu dulu. Oke. Ya lanjut. Tidak sibuk, hanya duduk-duduk, nongkrong-nongkrong doang. Ya jadi Abang Rudi belum ada, dia nanti sore baru kesini. Sekolah di Bang Rudi Ambon, itu nggak tahu juga dia di kos di Ambon mana. ya. Iya. Gimana?
Maksudnya 6 ya. ya namanya kisahnya gimana sih? Sedikit lah cerita biar kita rame-rame dulu kan. Kisahnya Nanti sore baru dia mampir ke sekret. kawan. Karena maksudnya merantau kan ini tinggal dengan orang kan. Jadi biasa pulang sekolah itu harus masak, cuci piring, nyapu, bahkan disuruh ke kebun dan lain-lain. Itu kewajiban. Iya, tekniknya tadi kan dia bilang cerita pengalaman kan. Jadi itu kan. Tapi seolah-olah jangan disampaikan bahwa itu adalah penderitaan atau beban. Karena itu kewajiban. Iya. Memang. Tekniknya sesuaikan dengan dia punya. Iya, ini kan pertanyaan. pengalaman. Iya. Di kebun kamu ngapain? Kerja pasti kan. Kerja lah, namanya petani kan, orang di desa-desa kan biasa kerja di kerja. Itu dia namanya. Bukan, Iya, fokus sana, fokus. Next. Jadi biasa ke kebun itu kerja kelapa, kopra kan, Iya. seperti itu. Terus Jangan fokus ke sini, cerita saja. Begitu kan. Jadi Gitu. kalau saya itu waktu SMA itu kawan-kawan sangat gimana ya, bahkan sampai saya sebenarnya rencana selesai SMA itu saya mau tes. tapi karena mungkin masih SMA mungkin terlalu banyak pekerjaan atau gimana sehingga selesai SMA langsung sakit kawan-kawan, itu hampir sedikit lewat Tewas. itu. Waduh, Iya, Pengalaman karena sakit sampai gak bisa makan lagi. memilukan ya kawan. Iya. Iya, itu semangat sedikit. Ini kan kalau saya cerita bukan semangat tapi agak sedih lah. Oh, tak Kalau- apa-apa. Iya, cerita pengalaman waktu masih SMA kan. Bagus itu. Jadi ketika pulang sekolah itu saya harus selesai makan, saya parang ke kebun. Gimana sih? Oke, jadi nanti dilanjut kembalikan untuk Iya. saudara. Jadi saudara Budi. ini maksudnya dia tidak terlalu berani mengungkapkan perasaan waktu bersekolah. Jadi pernah kemarin dia ceritakan itu lucu sekali. Dia tinggal sama orang Jawa, jadi dia jualan sagu, jualan apa lagi namanya? Pinang. Kalau biasa maksudnya Dia jual. orang Maluku bilang begitu. Iya. Jadi dia kerja cukup berat lah. Banyak dia, pokoknya ke kebun, kerja kelapa juga diajak dia. Makanya dia kadang makan juga nggak sempat karena malu kan dia, katanya menurut dia gitu. Makanya Trauma lah, trauma. lulus SMA dia trauma karena pas lulus SMA dia sakit berat sampai siang. cita-citanya pun gagal, mau tes tentara karena sakit. Oke. Istilah dia katanya hampir mati. Hampir lewat Jangan katanya. begitu. karena halus siang. Iya. Makanya dia bilang ada saudara-saudaranya kan ajak mau ke Jakarta, dia langsung bilang kalau tinggal dengan orang dia tidak mau lagi karena itu dia takut, itulah penyiksaan. Kalau menurut dia penyiksaan, tapi sebenarnya kewajiban, hanya kita saat yang tidak tahu kelola bagaimana. Itulah begitulah kadang orang timur punya pemikiran berbeda kan. Saya juga tinggal dengan orang waktu SMA, tapi sapu abang jadi ya masih enak lah, makan juga Lumayan. terserah saya mau makan apa, saya mau masak apa, terserah saya itu. Kalau masalah tinggal dengan orang, Ini dah. beta dari SD tinggal dengan orang. Tidak ada yang Jadi kami bertiga ini punya kisah sama. Maksudnya kalau bilang lebih senang, saya lebih senang ya karena dari SD sampai SMP saya sama orang tua, SMA baru sama abang itu pun orang tua juga. Jadi kami ini tiga, kenapa saya bilang sama? Ini dapu mama seseng ada, ini dapu papa seseng ada, saya juga seseng ada. Jadi saya Sedih bilang kami sekali. sama. Ayo, sedih. Jadi sekarang kita mau cari kasih sayang ke orang tua itu sangat sulit ya karena namanya orang tua sudah tidak ada lagi. Sulit. Itu Iyo. Mau berikan kasih sayang buat siapa lagi? Pacar tapi tidak sama dengan orang tua kan? pacar itu tai bebe lebih baik. nikah boleh. Iya, kalau punya istri baru. Nanti kita juga mati.
Kasihan anak-anak yang kita tinggalkan. Kasihan lah kalau kalian mau mati, yang penonton kalau udah mau mati kasih kabar sama bapak-bapak kita ya, kalau kami setengah mati di dunia. Aduh, menghadapi hiruk pikuknya dunia ini itu memang tidak gampang dan tidak main-main. Ya, guys, kami 5 menit lagi akhiri live ya, jadi cepat-cepatlah nonton. Cepat nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Cukrai. Jadi kira-kira seperti itu kisah hidup kami yang Iya. sangat memilukan. Ya, kami Sangat ini tidak gampang. tidak gampang lah, saudara-saudara tidak. Saya yakin saudara-saudara yang nonton ini tidak pernah merasakan kayak mereka berdua ini. Tidak pernah, saya rasa. Sedikit lagi hampir sama penyiksaan kayak yang di belakang gambar ini. Jangan tunjuk-tunjuk itulah. Maksudnya itu kan Sekedar background. yes. Maksudnya sedikit lagi, tapi dia lebih berbahaya pengorbanan. Penyiksaan itu dia. Tapi yang menjadi pesan moralnya, ketika kita mengalami masalah yang terberat, kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang istimewa, Iya, istimewa. Orang Iya. yang kuat. yang kuat. Karena apa? Itu adalah proses pendewasaan, dan cobaan adalah cobaan adalah proses pendewasaan yang dimana Tuhan berikan itu hanya kepada orang-orang yang mampu untuk mengatasinya. Mengatasinya. Jadi saudara perlu tahu ya, Tuhan tidak akan memberikan beban yang lebih dari Kemampuan. saudara yang punya kemampuan gitu kan. Jadi misalkan saudara punya kemampuan 1 kilo, Tuhan tidak pernah kasih 2 kilo. Beban 2 kilo ya. Kalaupun itu dia kasih 2 kilo, dia yakin saudara bisa lewati itu gitu. Tapi bagaimana jalannya saudara lewati begitu ya. Jadi saudara jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya di channel, Di kolom komentar di bawah. kami akan jawab. Kami akan jawab. Jadi kalau saudara-saudara mau berkunjung ke sini, kami welcome. Kami sangat siapkan terima. Kopi, kopi ada. tapi Ada rokok rokok, kamu beli ada. sendiri. Beli sendiri, ada di depan. Iya. Ada tapi beli Iya, sendiri. maksudnya memang ada di daerah Sintat, maksudnya beli sendiri begitu. Kalau makanan, kalau sekedar makan bubur ada. Nasi ada. Ada. Tapi masak sendiri ya. Nah, kalau nasi bisa romel yang ini. Kalau pertama datang kami yang masak dulu, tapi hari kedua saudara masak lah. Hanya kita teruskan nggak Iya, mungkin. nggak mungkin lah. Orang baru itu harus ini Inilah. berbaur. Gitulah. Awal-awal kita, ya. Besok saudara. Besok saudara yang masak. Begitu. Jangan harap kita. Lu nggak masak nggak makan bro. Makan. Jakarta tuh keras. Keras. Hati-hati kalau ngomong. Ngomong sedikit mulu pica. Walaupun makan tempe tahu, tapi tempe itu kita beli loh. Kita beli. Makanya kalau kami dapat tempe atau tahu saja, kami bersyukur bukan main. Bukan main. Bukan main sama bapak yang di belakang ini kan. Bukan kau di atas. Saya mengerti itu. Kau Kau kan tunjuk bapak yang di Iya, atas, kau- yang di belakang. Oke, sekarang udah kan sudah lah. Kita live di IG. Ya kalau saudara-saudara mau lanjutkan mau lihat live atau ngobrol-ngobrol kami berikut di live Instagramnya Dobertus Trisno. underscore apa namanya ini? Underscore. 01. Coba kasih tunjuk dulu. Itu Ah, apa silakan. follow biar kalian nonton live kami di situ ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara, kesetiaan saudara-saudara yang sudah nonton selama setengah jam bersama kami. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share. Terima kasih. Salam terakhir dari pemilik akun. Kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Selalu patuhi protokol kesehatan agar mata rantai COVID cepat berakhir dan kita semua hidup sehat secara normal. Walafiat.
Amin. Amin saudara-saudara. Amin. Ya. Oke guys, kita kiri pas 30